sama kita berharap bahwa bisa pagi hari ini kita bisa bersama-sama seluruh komunitas merayakan dengan Paroki Marole, terutama dalam upaya mereka yang sedang membangun di Paroki Marole. Jadi kepada semua saudaraku, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir bersama di pagi hari ini. Kita berharap ada lagi yang bergabung di tengah misa nanti. Dan kepada tim di Marole dan Ende, kita bisa memulai pagi hari ini. Pada Romo Josal, Romo Ces, dan tim, saya persilakan untuk bisa memulai acara ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Salam hai engkau yang penuh rahmat. Salam semua umat yang dikaruniai kasih dan kegembiraan. Selamat pagi, selamat merasakan nikmatnya dikaruniai cinta Tuhan. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan dalam persekutuan komunitas online ini, kita tetap percaya bahwa rahmat Tuhan merasuki setiap hati, tinggal di dalam diri, seperti Ia tinggal di dalam rahim Bunda. Pada kesempatan ini kita mengenang bagaimana Maria mengunjungi Elisabet, kehangatan kasih dan pelukan, solidaritas untuk saling menguatkan. Salam dari Maurole, Keuskupan Agung Ende, untuk semua umat dimanapun Anda berada. Gereja menghormati Bunda Maria secara khusus dalam perayaan ini. Dan kita yang diundang menjadi yakin bahwa kita menerima hak kesulungan Tuhan demi keselamatan. Semoga doa-doa dan permohonan kita secara khusus karya dan bakti dalam pembangunan Gereja Salib Suci Maurole berkenan di hadirat Bapa dan berkenan dalam doa di setiap hati. Saudara-saudariku seiman, marilah kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya kita siap mendengarkan sabda Allah, terang dan pedoman hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, Orang dan kudus, kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidupan. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memuliakan Santa Perawan Maria sebagai buah teristimewa karya penyelamatan oleh Putra-Mu. Semoga berkat kesucian hidupnya, kami pun diarahkan untuk menyatukan hidup kami ke dalam diri Putra-Mu, sumber kesucian abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Allah Bapa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dari kitab Wahyu. lagunya dewasa Melihat suci Allah yang disuruh, dan kelihatannya lah tabut perjanjiannya di dalam bait itu. Dan tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berdoa ke sana. Tampaklah suatu tanda lain, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menahan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga, sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah, sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri,
Lihatlah dan sindingkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu. Sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir, ia binasakan dan maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada bersukacita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakan Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku.
dan meninggikan orang-orang yang rendah. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salaman, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan, Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hati. Yang menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam damai sejahtera bagimu. Menarik kita menyimak bacaan suci hari ini tentang perjumpaan dua saudara, Maria dan Elisabet. Ya, kalau berjumpa mungkin bukan hal yang luar biasa, biasa-biasa saja. Tetapi di tengah pandemi, sebuah perjumpaan akan sangat berarti. Karena itu media online diberdayakan untuk sebuah perjumpaan. Luar biasa. Kita menyimak bagaimana dari dua pertemuan ini, kita memahami dan bertanya, apakah setiap perjumpaan diriku dengan sesamaku akan menjadi kisah suci? Akan menjadi kisah kudus dalam hidup. Sebelumnya, Maria berjumpa malaikat Gabriel yang membawa kabar gembira. Dan sekarang dia berjumpa Elisabet. Kabar gembira itu diwartakan dalam nuansa kekeluargaan dan persaudaraan. Ya, hidup kita harus menjadi cerita. Hidup kita harus menjadi perjumpaan yang suci. Dan uniknya, setiap kata kalimat bahasa dari setiap perjumpaan menjadi doa. Kata Maria, salam wahai engkau. Itu menjadi doa salam Maria.
Lalu ketika ia berjumpa dengan Elizabeth, dalam bacaan dan juga menjadi sebuah doa. Kita bertanya, apakah perjumpaan itu menjadi sebuah doa? Apalagi orang berjumpa dalam tanda petik, dalam hal-hal yang membawa emosi dan ambisi. Perjumpaan begitu agak rumit menjadi sebuah doa. Hendaknya setiap salam harus menjadi doa. Dan setiap perjumpaan yang dibawa dalam iman pasti melahirkan sebuah kekuatan, sebuah semangat baru dalam hidup. Syair indah dari Bunda Maria, Magnificat, terucap karena situasi penuh rahmat ini. Perjumpaan bersama Gabriel, malaikat agung, perjumpaan dengan saudara dan keluarga, melahirkan doa yang dahsyat. Syair tentang kehidupan. Saudara-saudara, dewasa ini kita mengalami sebuah kesulitan dalam berjumpa karena krisis pandemi dan segala akses dibatasi, apalagi PPKM level 4 ini mewajibkan kita semakin setia berjumpa sambil membangkitkan kerinduan yang besar. Kita yakin energi positif yang didasarkan pada iman, pengharapan, dan kasih akan membawa kerinduan ini ke arah yang benar, kerinduan yang menjadi doa. Kami di Maurole merindukan memiliki gereja baru. Karena kondisi sekarang kecil, hanya ukuran 15 kali 30 meter, apakah dia bisa menampung 1.900-an kepala keluarga dan ribuan umat lainnya? No. Tapi pandemi, apakah dia menjurutkan semangat kita? Tidak. Terus berpacu dalam pandemi. Dulu ada acara berpacu dalam melodi kita, berpacu dalam pandemi. Dan apa yang terjadi bahwa tantangan sesulit apapun, jika dibawa dalam doa, dalam semangat kasih persaudaraan, dia akan menjadi sebuah impian, sebuah semangat, sebuah hal yang menjawab berbagai macam harapan ini. Kini semua orang merindu untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Anak-anak sekolah saya di kampung, mereka dalam keterbatasan romo kami nembosan sabega laja-laja laksao tiap hari di rumah saja. Nias sama mesa, lihat muka yang sama. Tahan diri. Kecil lo mau protes, kecil-kecil sudah berani protes. Ini situasi dunia, bukannya kau punya rumah. Tapi itulah namanya anak-anak bebas berekspresi. Tetapi mereka tetap dengan penuh kecintaan berharap sesuatu yang baik. Dan pandemi ini menarik semua kita kembali ke jati diri kita. Jati diri kita. Kalau engkau seorang yang berambisi, seorang yang punya visi besar, maunya buat segala hal jadi saat ini, agak rumit. Harus kembali ke dalam diri. Kalau engkau meyakini sebagai pemimpin suatu organisasi, partai, sebuah yayasan, lembaga, harus kembali ke dalam jati diri. Kesunyian, ketenangan, menyelidiki hal yang paling dalam. Untuk itulah Maria, dia meninggalkan aktivitas hariannya, dia mengungsi jauh, masuk dalam kesunyian, dan di kesunyian itu dia berjumpa dengan saudara. Sekarang kita bertanya, saudara kita siapa? Apakah yang setiap hari mukanya selalu kita lihat, selalu kita tegur? Oh, Yesus bilang, siapa yang melaksanakan firman itu dia saudara. Tetapi saudara, kesunyian, itulah Tuhan sendiri. Saudara, kesunyian membawa kita untuk berbegah dalam sayap, seperti yang Bunda Maria lakukan. Saudara-saudari, di beberapa belahan benua, aktivitas berjalan normal, tapi kami di ND, di Maurole, kita di Indonesia masih terbatas situasinya. Karena itu belum bebas. Tetapi tidak bisa mengukurkan harapan kita. Musuh kita hanya maut. Dan dalam bacaan kedua, Paulus sudah menggambarkan segalanya dia sudah kalahkan, tinggal maut itu yang terakhir.
Dan Paulus menyatakan sendiri, musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Dan saya merefleksikan kita semua berpikir, ya hidup ujung-ujungnya wafat, meninggal. Apakah ketakutan itu harus terus melekat? Yesus sudah mengalahkan maut. Tetapi jangan sampai keberanian kita menimbulkan kesombongan dalam diri untuk coba-coba menantang maut di masa pandemi. Jaga jarak, taat prokes, 5M, semuanya itu harus kita jalan. Nyanyian pujian Maria Magnificat adalah sebuah seruan, sebuah proklamasi. Sedikit lagi kita mau proklamasi NKRI. Tetapi Maria sudah memproklamasikan kemerdekaan jiwa. Semangat iman dalam perjuangan hidupnya, walaupun dia tahu sebuah belati akan tikam jantungnya sendiri. Tetapi dia sudah memproklamasikan cinta Tuhan yang begitu besar. Memproklamasikan kekuasaan Allah yang luar biasa. Yang punya hak mengusir musuh, melenyapkan penjajah, yang punya hak untuk mengusir pergi orang yang kaya, pergi dengan tangan hampa. Orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ini menarik. Engkau boleh pergi, tapi kau harus menghampakan diri. Terima kasih, Om Cias. Maria telah memproklamasikan kebesaran Allah dalam syairnya itu. Dan dalam nuansa kudus inilah kita juga menghayati hari-hari proklamasi kita. Bahwa kemerdekaan, bahwa kebebasan dalam sejarah Indonesia harus juga dibawa dalam iman dan doa. Harus dibawa Tuhanlah yang menyelenggarakan. Dan Maria tidak selesai hanya pada syair itu. Dia akan pulang. Dia akan menjalani semua rahasia Tuhan. Keselamatan yang hanya ada dalam hati. Kita tahu kita susah, kita serba sulit. Dan bagi saya membangun sebuah gedung gereja, khususnya pengalaman kami di Marolet, di masa pandemi ini sebuah keberanian menantang situasi di tengah kecemasan dunia ini. Serba kekurangan kok nekat mau bangun sebuah bangunan gereja besar dengan budgetnya 8 miliar. Waktu saya bilang gereja kita sebelum pandemi, menurut perhitungan ini nilainya 8 miliar. Umat ngomel, hai ronger ambae sabe doi kami sabe. Halo, uang kami habis, kami tidak bisa bangun gereja 8 miliar. Saya bilang, tenang, kita bangun ini rumah Tuhan, roh yang bekerja. Uang di saku-saku jangan sembunyi. Kamu harus kasih keluar. Mereka pada tertawa dan mereka rasa lucu tapi menyentuh. Dan itulah umat terus bersuara. Karena mereka yakin kehambaan mereka akan memperkaya yang lain. Saluran yang mereka berikan kepada orang lain, lebih-lebih kepada gereja, akan menambah keselamatan mereka. Pergi dengan tangan hamba. Pergi bukan soal kalah, tapi mewartakan dalam kekayaan Allah sendiri. Saudara-saudara, Magnificat atau nyanyian pujian Maria hendaknya menjadi nada-nada indah dalam hidup kita. Kita ada yang mengikuti misa ini duduk suami istri, ada yang suami sendiri saja, ada yang memang bujang, ada yang nona-nona, nyong-nyong. Keluarga kunci. Keluarga itu. Kamu jangan coba-coba uji janji kesetiaanmu. Maria sudah mengucapkan Magnificat. Pujian, nyanyian, dan fiatnya. Kita pun mengucapkannya dalam kesetiaan. Dalam ini. Karena umat saya, pada suatu kesempatan mereka bertengkar, dan saya diundang hadir. Romo harus ada, kalau tidak kami kacau. Oh, bahaya. Kamu beribut apa? Kami semua sudah bosan jadi pengurus lingkungan, jadi pengurus KUB. Sedikit-sedikit tagih uang orang marah kami. Pengumuman suruh kerja bakti, banyak yang tidak mau dengar. Banyak hal ditolak kami. Ini semua protes.
tidak mau mengemban tugas sebagai fungsionaris pastoral. Saya bilang, sini, duduk. Supaya kamu tahu, ada 5 jalan menuju surga. Demam, benar. 5 jalan menuju surga. Jalan apa? Yang pertama, orang bilang liturgia. Liturgi. Hidup liturgis kita. Kebaktian, sembah bakti, doa ikatan batin kita dengan Tuhan harus diperkuat. Harus sungguh-sungguh. Yang kedua, koinonia. Persekutuan. Engkau gereja, engkau bersekutu, bersatu. Dalam segala situasi, bersatu dalam iman. Aktif terlibat. Yang ketiga, kerigma, pewartaan. Hidup jangan kosong pula, jangan nol dari awal sampai akhir kau biasa-biasa. Tidak boleh biasa-biasa. Orang Katolik, pengikut Kristus harus luar biasa. Harus berani mewartakan dalam hidup. Yang keempat, diakonia. Melayani. Kau tidak ada artinya apa-apa kalau tidak melayani orang lain. Dirimu bisa dimengerti orang lain kalau kau melayani. Kalau tidak, engkau hanya seonggok manusia. Tanpa makna. Tanpa pelayanan, kehilanganlah makna. Dan yang terakhir, kamu dengar, semakin seorang terdengar, mati untuk Tuhan. Demi kita mati untuk gereja. Wih, yang terakhir ini ada apa? Bagaimana yang terakhir? Iya, jangan tersesat, jangan murtad dan sebagainya. Setiap mereka juga angguk-angguk dan pelari. Romo, kami siap laksanakan tugas sebagai fungsionaris pastoral. Masalah selesai karena keyakinan dan iman. Mari kita bawa semua cerita hidup kita, suka duka, pengalaman solidaritas kita, semua semangat walaupun online ini ke dalam nyanyian pujian Maria. Allah memberikan kita hak kesulungan Yesus Kristus dalam keselamatan. Dan kita pada hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini juga ditarik masuk dalam pujian yang sama dalam satu derap langkah. Merdeka, bekerja, dan tetap taat prokes penuh. Tuhan memberkati. Saudara-saudari seiman, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus telah mendirikan gerejanya sebagai wadah keselamatan bagi dunia. Maka marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa demi kepentingan gerejanya yang kudus. Bagi gereja kudus, Maria adalah gambaran sempurna dari gereja yang kudus dan bunda semua orang beriman. Semoga gereja meneladani Dia dalam kesucian dan kekokohan imannya, agar makin layak disebut umat Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi segala semoga semua keluarga dan umat yang sedang bergiat dalam karya pembangunan Gereja Kristus dilimpahi kasih karunia, kesehatan, dan damai sejahtera
sehingga senantiasa terpanggil untuk berdoa, berkurban, berderma, dan bersaksi dalam karya pembangunan gereja Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga di bawah perlindungan Bunda Maria, setiap orang memperoleh kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup mereka. Semoga mereka sendiri mampu mengatasi penderitaannya karena mengandalkan kasih Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban pandemi COVID-19 dan segala upaya menghadapinya, semoga mereka yang sedang menderita dikuatkan dan disembuhkan, yang meninggal memperoleh kebahagiaan, dan aneka upaya pemerintah, para medis, para peneliti, dan semua pihak yang bekerja untuk mengatasi persoalan dari pandemi COVID-19 ini mendapat perlindungan dan berkat Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kita semua yang hadir dalam ibadat ini berusaha memelihara kesucian hidup dengan tekun, mendengarkan sabda Allah, serta rajin berdoa, sehingga kita pun memperoleh kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami percaya akan penyertaan-Mu. Semoga kami selalu ingat dan dekat dengan-Mu, karena Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam perayaan ini, kita berdoa untuk wujudkan intensi-intensi berikut. Mohon berkat dan penyelenggaraan Tuhan bagi karya pembangunan Gereja Paroki Salib Suci Maurole, pembangunan kapela stasi dan lingkungan di Paroki Salib Suci Maurole, dan pembangunan rumah biara komunitas suster-suster Santa Ana Luser di Maurole. Kita juga berdoa mohon keselamatan kekal bagi Bapak Gabriel Chung yang genap 31 tahun meninggal, Mama Margareta Lai genap 5 tahun meninggal, Kakak Bernadetta Cundiawan genap 2 tahun meninggal, Opa Laurentius Manuel, Oma Magdalena Habibah, Kakak Teresia Matilda, Bapak Damianus Deda, Anak Maria Rosa Mistika Deda, Bapak Yosef Kupertinus Baleng, Bapak Gerardus Pandepor, Kakak Ade Padeng, Bapak Alexius Sosa, Saudara Franciscus Pain Payong, Kakak Francelin Marina Eazo, dan Bapak Yohanes Dingin. Semoga arwah semua orang beriman ini beroleh kebahagiaan dan keselamatan kekal di surga. Kita juga Made Rosari yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun kelahirannya. Istri tercinta Maria Stefania Baluseso yang hari ini juga merayakan hari ulang tahun kelahirannya. Dan juga syukur atas hari ulang tahun pernikahan yang ke-13 dari pasangan Davianus Lartoni Edi dan Maria Goreti Indrawati Gunawan. Kita juga berdoa mohon rahmat kesembuhan dari penyakit COVID untuk Ibu Isyana Merangga dan Bapak Yakin Juda. Kiranya mereka dapat sembuh dari penyakit COVID ini dan dapat bergabung kembali bersama keluarga. Dan juga mohon rahmat kesembuhan dari COVID untuk Bapak Sebastianus Maureku. Kita juga mohon berkat dan penyelenggaraan Tuhan bagi keluarga besar Al-Semat, agar Tuhan senantiasa menyertai setiap karya dan perjuangan hidup kita di tengah pandemi ini.
Kita juga berdoa, bersyukur bersama Pater Christian Joyo SPD yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun kelahirannya. Dan juga kita bersyukur bersama umat-umat di paroki Watuneso, Marunggela, dan Wonda yang hari ini merayakan pesta pelindung paroki mereka. Kita satukan segala doa, intensi kita ini dengan korban Kristus di atas altar suci ini. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga, hati kami menyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengharapkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur
bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah raya dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab perawan Maria Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga. Dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai kepenuhan. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang berziarah. Dia tidak engkau biarkan mengalami kebinasan dalam kubur, sebab ia telah melahirkan putramu, pencipta kehidupan, yang secara mengagumkan telah menjadi manusia dari dia. Dari itu bergabung dalam paduan para malaikat, dengan penuh sukacita kami memuji Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita mengadakan doa syukur agung kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami telah, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umatmu menanti
penuh iman dan harapan. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius Sensi Kota-Kota, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdan. Secara khusus bagi semua rekan, para donatur, dan semua orang yang berkehendak baik yang turut serta dalam misa ini. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kami kenangkan semua penjasa kami, para guru kami, rekan-rekan, sahabat yang telah meninggal dunia. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, kerajaan, Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Mari kita saling membagikan damai ala COVID. Salam damai semua. Salam damai. Salam damai. salam damai semuanya. Salam damai semuanya. Bersatu ada omong.
Menang. Salam damai semuanya. Saudara anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari terkasih, Tuhan Yesus ada, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas mendatang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, selamat berhari Minggu, selamat merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Ces Jo, pastor rekan saya yang sudah memimpin kita semua dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih kepada Pater Tarsikulini SPD dan Pater Aditya SPD yang juga bergabung dalam konselebran misa online kita ini. Untuk semua umatku, semua KIKE, aji-aji, rekan alumni Seminari Matuloko dimanapun Anda berada, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, semua yang berkehendak baik. Hari ini Maria mengunjungi Elizabeth dan hari ini kita berjumpa dalam perayaan yang kudus ini. Semoga salam kami dari Maurole, Uskupan Agung Ende, sampai ke dalam hati, sampai ke dalam rumah dimanapun Bapak Mama, Saudara-saudari hidup dan mendiami situasi dan keadaan di situ. Tentunya kita ingin sekali merayakan Ekaristi secara tatap muka, secara langsung, namun kita tahu bersama situasi sekarang ini. Itulah yang membuat senior-senior saya, Kakak Emmanuel Billy, Kakak Yogi Susanto, Kakak Marcel Adewawo, semua penggerak yang sudah punya konsep luar biasa untuk pelaksanaan perayaan ini. Terima kasih untuk KIKI semua. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Komsos Uskupan Agung Ende yang juga memungkinkan perayaan ini kami laksanakan di Kapela Adorasi Kevikepan Ende. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya juga